Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan selamat hari Senin ya teman-teman yang sedang kerja. Biasanya di hari Senin itu hari yang menyebalkan ya. Semoga hari kita nggak Senin selalu ya. Oke. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat Shiba masih trending ya, terus ada Yikiki yang juga masih trending menduduki peringkat kedua, ada WLD yang juga masih trending. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin masih cenderung di area zona-zona akumulasi lah, di area zona-zona sideways-nya dia ya, atau konsolidasi yang cukup lumayan ya, lumayan lama lah. Oke, jadi kalau kita lihat kita nggak panjang lebar teman-teman, kita akan membahas perihal XRP kali ini ya. Ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya datang dari XRP, meskipun cenderung harga daripada XRP turun ya teman-teman ya, cenderung harganya mengalami koreksi setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan beberapa hari yang lalu setelah pengumuman kemenangan daripada Ripple melawan SEC ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat untuk volume turun, untuk market cap ada sedikit kenaikan, dan untuk presentasi harga dia berada di area 6278 teman-teman. Oke, kita lihat untuk real chartnya. Nah, ini adalah real chart daripada si XRP ya teman-teman, dan zona yang saya marking, kalau kalian lihat video saya sebelum-sebelumnya, zona ini selalu ada ya, yang saya marking ini saat ini sudah tersentuh teman-teman. Dan ketika zona yang saya marking ini kesentuh ya, ternyata di sini ada sedikit reaksi ya, ada pemantulan harga juga. Nah, di sini banyak yang bertanya, "Bang, kok itu cuma tiang hijau tapi kok di marking itu ada apa?" gitu ya kan. Nah, jadi di sini juga ada yang bertanya juga, kenapa pakai time frame kecil Bang? Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau kita pakai time frame besar seperti ini ya, time frame daily lah ya, kita mau mencari area zona yang dimana potensi area tersebut bisa dijadikan roadblock atau area pantul, itu kita perlu mengecilkan time frame-nya. Kenapa? Kalau kita cari di daily seperti ini ya, tentunya kita nggak akan menemukan nanti ketika dia turun sini kok dia mantul lagi ke atas, ada apa. Nah, itu kita bisa nyari area yang bisa membuat harga tersebut mantul dengan cara kita turunkan time frame-nya. Oke, kalau di area time frame 4 jam di sini belum kelihatan teman-teman, tapi di sini kan sudah masuk nih ya, walaupun hanya shadow tapi dia masuk, terus ada pantulan ke atas. Oke, di sini belum terlihat. Nah, bisa kita turunkan lebih kecil lagi di area 1 jamnya. Nah, kalau di area 1 jam bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya. Ini agak jelas ya, ini mulai jelas. Ketika si XRP ini masuk ke zona ini, tiba-tiba dia ada pantulan naik ke atas ya, terus dia turun dulu, naik lagi, dan dia koreksi lagi. Dan kalau kita garis trendline seperti ini, trennya kayak tren bullish tapi dalam time frame kecil. Bisa dikatakan ini adalah minor ya teman-teman ya, minor trend apa ya, minor pergerakan yang bisa dikatakan minor, bukan real gitu. Maksudnya real ya dari time frame besarnya, ini time frame kecilnya seperti ini gitulah. Intinya paham ya. Oke. Jadi di sini kenapa di area sini saya marking, karena di sini masih ada area zona yang masih fresh teman-teman, yang kemungkinan biasanya zona yang fresh tersebut bisa diambil dulu sebelum dia meneruskan kenaikannya. Oke. Nah, kalau area zona ini bisa dijebol, lantas di mana dia akan meneruskan penurunannya? Tentu yang ada garis merah ini sampai area 53 atau 55, mungkin di area situ sampai batas penahanan yang cukup kuat area ini untuk XRP. Tapi semoga nggak turun sampai kepala 5 ya. Sudahlah, di area ini dia mantul lagi ke atas. Oke, karena memang sentimen-sentimen positif saat ini masuk juga untuk XRP ya. Nah, informasi yang pertama dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, karena ini nanti akan ada beberapa informasi tentang si XRP yang cukup menarik. Jadi perusahaan bertenaga XRP memperoleh lisensi penyedia layanan Bitcoin di El Salvador ya. Kita ketahui ya, El Salvador ini kalau nggak salah presidennya ini udah mulai mengakumulasi
Bitcoin, ya kan? Maka dari itu kita nggak kaget dong kalau XRP memperoleh lisensi dari negara tersebut ya, yang dimana ini berdampak positif juga gitu untuk perkembangan XRP tentunya teman-teman. Mantap jiwa ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini bisa kalian lihat ini. Nah, kalian bisa lihat ini teman-teman, di mana ini ada ya 2013 sampai 17, 2017 sampai 2021, 2021 sampai 2025, yang dimana perkiraan bull run akan terjadi di tahun 2025 ya kan, dimana ada bear market, ada accumulation price bull run, ada bull runnya. Nah, jadi saat ini kita sudah melewati masa bear market. Nah, kali ini kita berada di zona di mana kita melakukan akumulasi dan pre-bull run, persiapan masa bull run. Tentunya di tahun 2025 teman-teman ya, ini nanti akan masuk mode bull run. Nah, di mana akumulasi and pre-bull run ini maksudnya kita masuk di zona akumulasi tahun 2024. Tahun 2023 ya, kita masuk di zona akumulasi. Nah, jadi setelah kita masuk di zona akumulasi, akan ada yang namanya masa halvingnya Bitcoin. Nah, ketika masa halving sudah masuk ya, jadi zona akumulasi ini terdiri dari 2023 sampai 2024 ya. Tapi 2024 rata-rata pergerakan altcoin ini akan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan tahun 2023 ya. Dan puncak-puncak new all time high-nya akan terjadi di tahun 2025. Kurang lebih gambarannya kalau kita mengacu pada siklus-siklus sebelumnya terjadi seperti itu teman-teman. Terbukti 2013 sampai 17 ya, pergerakan candlenya kurang lebih hampir sama dengan 2017 sampai 2021, dan saat ini 2021 sampai 2025 di sini kalau kita lihat pergerakannya juga mirip, hampir sama-sama gitu loh ya. Mantap jiwa. Dan informasi yang berikutnya masih sama teman-teman, dikutip dari The Crypto Basic ya, bahwasanya di sini Ripple bergabung dengan BlackRock dan JP Morgan, yang dimana sebagai anggota ISDA, Asosiasi Perdagangan Terkemuka. Oke ya, kita tahu lah ya BlackRock itu kayak apa, JP Morgan kayak apa. Ketika Ripple bergabung dengan mereka ya otomatis ini menjadi tanda-tanda lampu hijau juga yang cukup positif ya. Oke. Jadi di sini teman-teman, Ripple bergabung dengan raksasa industri BlackRock dan JP Morgan di Asosiasi Perdagangan ISDA, menandakan langkah strategis keturunan dan integrasi blockchain di TradFi. Oke. Jadi perusahaan BlackRock yang berbasis di San Francisco, Ripple telah bergabung dengan organisasi perdagangan bergengsi International Swap and Derivative Asosiasi atau ISDA. Nah, influencer XRP terkenal Crypto Eri turun ke Twitter untuk mengumumkan perkembangan tersebut, menyoroti pentingnya keselarasan Ripple dengan ISDA. Oke ya teman-teman, jadi ini beritanya valid, positif, dan real ya. Nah, jadi di sini timbul pertanyaan dari beberapa teman-teman. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ini perkembangan cukup positif ya untuk perkembangan Ripple dan XRP setelah kemenangan mereka melawan SEC. Nah, jadi banyak yang bertanya, Bang, kenapa kok XRP saat ini koreksi ya? Kenapa ya? Salah satunya karena XRP sudah menyentuh di harga tertinggi setelah dia tertidur cukup lama ya. Mungkin orang-orang yang ambil di bawah, mereka cenderung menjual yang ketika XRP nyentuh kepala 9, di kepala 8 atau 7 ya, mereka cenderung menjual dulu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa, saya sering ngingetin buat teman-teman semua, ketika kalian cuan bukan hanya di token meme, bukan hanya di token micin, tapi di 10 besar, di 100%, kalian tetap harus yang namanya taking profit ketika aset tersebut menyentuh harga tertinggi setelah sekian lama dia tertidur. Karena apa, potensi koreksi di situ pasti ada ya itu. Nah, poin yang kedua, di sini timbul kekhawatiran dari berbagai pihak ya, tentunya pemain retail yang memiliki psikolog yang kurang kuat, memiliki mental yang kurang kuat dengan adanya berita-berita yang tersebar mengenai XRP ya atau Ripple, yang dimana